Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Masih bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Kali ini saya akan mengulik sejarah lur, yang berdasarkan latar belakang dari sebuah film. Di dalam serial film Saur Sepuh 1 yang berjudul Satria Madangkara, terdapat latar belakang sejarah di masa kerajaan Majapahit, yaitu terjadi pemberontakan Bre Wirabumi yang berakhir dengan terjadinya Perang Paregreg. Bagaimana kisahnya? Mari kita lanjut. Nama kerajaan Majapahit bukan lagi kerajaan yang asing, karena merupakan salah satu kerajaan yang terbesar di Indonesia. Kekuasaannya hampir menguasai seluruh Nusantara, membuat kerajaan ini ditakuti banyak kerajaan lainnya. Meskipun menjadi kerajaan yang besar di Nusantara, namun sayangnya kerajaan ini justru runtuh akibat perang saudara. Perang saudara ini lebih dikenal dengan nama Perang Paregreg. Perang Paregreg tidak akan terlepas dari nama Bre Wirabumi. Siapa sebenarnya Bre Wirabumi ini? Wirabumi menguasai Majapahit. Dalam sejarah kerajaan Majapahit, Bre Wirabumi hampir tidak dikenal. Hal ini dikarenakan ia adalah putra Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir, yang kemudian diangkat anak oleh Raja Dewi, istri dari Wijaya Rajasa atau Bre Daha, yang juga bibi Hayam Wuruk sendiri. Kau telah melakukan apa yang kau yakini yang paling baik, anakku. Bre Wirabumi juga menikah dengan putri dari Indung Dewi atau Bre Lasem, yang merupakan putri dari Raja Dewi. Dengan kata lain, Bre Wirabumi menikah dengan cucu Raja Dewi sendiri yang bernama Nagarawardhani. Oke, lanjut ke Perang Paregreg. Perang Paregreg memiliki arti perang yang berangsur-angsur atau bertahap. Penyebab terjadinya perang ini berasal dari konflik internal dalam kerajaan Majapahit, yaitu Majapahit wilayah timur dan Majapahit wilayah barat. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Wijaya Rajasa, hubungan antara Majapahit Istana Barat dan Istana Timur masih diliputi perasaan segan, mengingat Wijaya Rajasa adalah mertua dari Prabu Hayam Wuruk. Wijaya Rajasa meninggal tahun 1398. Ia digantikan anak angkat sekaligus suami cucunya, yaitu Bre Wirabumi sebagai Raja Istana Timur. Sementara Hayam Wuruk meninggal di tahun 1389. Ia digantikan keponakan sekaligus menantunya, yaitu Wikramawardhana. Ketika Indung Dewi meninggal dunia, jabatan Bre Lasem diserahkan kepada putrinya, yaitu Nagarawardhani. Tapi Wikramawardhana juga mengangkat Kusumawardhani sebagai Bre Lasem. Itulah sebabnya dalam Pararaton terdapat dua orang Bre Lasem, yaitu Bre Lasem Sang Halemu, istri Bre Wirabumi, dan Bre Lasem Sang Ahayu, istri Wikramawardhana. Sengketa jabatan Bre Lasem ini menciptakan perang dingin antara Istana Barat dan Istana Timur. Sampai akhirnya Nagarawardhani dan Kusumawardhani sama-sama meninggal di tahun 1400. Wikramawardhana segera mengangkat menantunya sebagai Bre Lasem yang baru, yaitu istri Bre Tumampel. Setelah pengangkatan Bre Lasem baru, perang dingin antara Istana Barat dan Istana Timur berubah menjadi perselisihan. Menurut Pararaton, Bre Wirabumi dan Wikramawardhana bertengkar di tahun 1401 dan kemudian tidak saling bertegur sapa.
Puncaknya kedua kerajaan berperang di tahun 1404. Perang Paregreg tidak berlangsung dalam satu waktu saja. Perang ini terjadi beberapa kali. Pihak yang menang maupun pihak yang kalah silih berganti. Kadang kerajaan Majapahit Timur, kadang juga kerajaan Majapahit bagian barat. Perang Paregreg yang terus berlangsung itu berakhir di tahun 1406. Ketika itu Bhre Tumapel yang merupakan putra dari Wikramawardhana memimpin penyerangan itu. Bhre Wirabumi sempat melarikan diri dengan perahu, namun naas dia berhasil dikejar dan akhirnya dibunuh oleh Branarapati atau Raden Gajah yang merupakan Ratu Anggabaya dari Istana Barat. Kepala Bhre Wirabumi dipenggal dan kemudian dibawa ke Istana Barat sebagai bukti kemenangan. Atas kematian Bhre Wirabumi kemudian didirikan sebuah candi bernama Girisapura yang ada di Lung. Perang yang berkepanjangan antar saudara ini menyebabkan banyak kerusakan. Meskipun kerajaan timur dan barat akhirnya bersatu, namun sayangnya banyak daerah-daerah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri. Pada tahun 1405, Kalimantan Barat jatuh ke kerajaan Tiongkok. Disusul Malaka dan Palembang juga ikut melepaskan diri dari kerajaan Majapahit dan kemudian menjadi pusat perdagangan dunia. Brunei yang dulunya juga merupakan daerah kekuasaan Majapahit itu pun juga ikut memerdekakan diri. Akibat perang itu tak hanya menyebabkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan Majapahit, tapi juga kerugian material dengan jumlah yang sangat besar. Setelah perang usai, Wikramawardhana menjadikan putri Bhre Wirabumi sebagai selirnya. Dari perkawinan tersebut, akhirnya lahir seorang putri yang diberi nama Suhita. Meskipun anak dari seorang selir, namun Wikramawardhana sangat menyayangi putrinya itu. Pada tahun 1427, Suhita menggantikan Wikramawardhana. Pengangkatan ini dikarenakan ia masih memiliki hubungan langsung dengan Raden Wijaya dan juga untuk meredam perseteruan keluarga. Namun kesempatan ini justru dimanfaatkan Suhita untuk membalas dendam kematian sang kakek dengan memberikan hukuman mati kepada Raden Gajah di tahun 1433. Setelah pembalasan dendam tersebut, perseteruan ternyata terus berlanjut. Suhita yang tidak memiliki anak membuat posisinya digantikan oleh saudara tirinya, Kertawijaya, yang mana merupakan raja pertama yang tidak memiliki garis keturunan langsung dari Raden Wijaya. Sejak pemerintahan Kertawijaya inilah situasi politik kerajaan semakin memanas. Akhirnya pada masa kepemimpinan Girindrawardhana, kerajaan Majapahit pun runtuh karena kerusakan dari dalam. Perang Paregreg memang telah lama berlalu, tapi akibatnya terasa hingga runtuhnya kerajaan yang menguasai hampir seluruh Nusantara itu. Deretan penerus penguasa Majapahit setelah Wikramawardhana tidak ada yang mampu membangkitkan kejayaan kerajaan yang pernah digapai pada masa Hayam Wuruk bersama Gajah Mada. Pusat pemerintahan Majapahit kemudian dipindahkan dari Trowulan ke Daha Kediri pada era kepemimpinan Girindrawardhana atau Brawijaya ke-6. Pindahnya ibu kota tidak membuat kondisi Majapahit membaik, bahkan semakin lemah pengaruhnya. Terlebih dengan munculnya pusat kekuasaan baru di Jawa,
yakni Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, Pangeran Majapahit, putra dari Bre Kertabumi atau Brawijaya kelima. Demikian sekilas tentang Perang Paregreg, sebuah perang saudara yang menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya kerajaan terbesar di Nusantara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini biar makin terus berkembang. Tak lupa saya minta maaf bila ada salah-salah kata dalam saya berucap atau ada selisih paham. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.